Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Amsal pasal 31 ayat 10 hingga ayat 31. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami senantiasa bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk bangun di pagi hari dan selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati firman ini, biar firman ini menjadi terang bagi kehidupan kami untuk kami dapat melakukannya dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Kitab Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelita tidak padam. Tangan ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau lebih dari mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, berilah perbuatannya memuji, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bahas secara khusus Bapak Mama, membicarakan secara khusus tentang kita punya istri, kita punya mama, kita punya kekasih hati. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang istri sebenarnya berbicara tentang job desk. Jadi pekerjaan yang berlebihan yang ditanggulangi. Kenapa saya bilang pekerjaan yang berlebihan yang ditanggulangi?
mama-mama sekarang dan dari dulu yang saya perhatikan, yang saya lihat, yang saya alami, mereka bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan di dalam rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus makan, pokoknya semua di dalam rumah tangga beres. Lalu mereka juga keluar dan mencari pekerjaan untuk ikut serta menghidupi keluarganya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu, seorang, dalam tanda kutip, adalah seorang kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sempat saya bilang seorang ibu adalah seorang kepala keluarga, atau bisa dibilang tulang punggung keluarga. Apakah ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengganggu bagi ketong bapak-bapak ataukah tidak? Di dalam pembacaan ini, dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini berisi puji-pujian tentang bagaimana Lemuel menggambarkan ibunya sebagai seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa, istri yang sangat-sangat luar biasa dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaannya. Ia melakukan berbagai hal yang diinginkan Tuhan. Dia mengurus suami, anak-anaknya, dia menanam, dia menuai dari segalanya itu. Jadi ini bukti nyata istri yang cakap. Jadi istri yang cakap itu mendapatkan satu julukan di mana dia benar-benar menjadi contoh yang hidup di dalam keluarga. Jadi tidak menunggu dia menjadi kepala keluarga dulu baru bisa dijadikan dia sebagai contoh. Tetapi saat ini pun seorang istri, seorang perempuan pantas dicontohi. Kalau dulu kita selalu lihat segala sesuatu dari bapak, tapi sekarang saya mau ajak kita untuk kita melihat segala sesuatu juga dari ibu, dari istri tercinta kita. Kotong tahu bahwa mama pekerjaan yang kotong lihat, istri pekerjaan yang kotong lihat ini cuman sapu, pel, cuci piring, sapu, pel, cuci piring, cuci pakaian, itu saja. Tetapi sebenarnya yang dong lakukan itu sangat banyak. Sapu, pel, potong sayur, potong bawang, masak, siap makan, siap pakaian, siap sepatu, siap segala jenis hal. Lalu mereka masih melanjutkan tugas tanggung jawab mereka di luar, seperti mama yang guru, mama yang dosen, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau sampai ini detik ada orang yang masih meragukan atau ada orang yang masih memikirkan bagaimana memuji-muji istrinya dan menganggap bahwa puji-pujian bagi istrinya merupakan suatu keharusan, hari ini saya mau kasih tahu bahwa segala pencapaian kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, segala pencapaian kita tidak atau tanpa campur tangan seorang ibu dan seorang istri. Jadi istri yang cakap itu akan mendatangkan berkat yang penuh, berkat yang cukup bagi keluarganya. Dia akan selalu menolong dia punya keluarga. Itu istri yang cakap. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa ketong semua berusaha untuk sampai di titik itu. Dalam berproses untuk menjadi istri yang cakap, untuk menjadi berkat dimanapun ketong berada, terlebih dalam ketong keluarga, adalah ketong dengan memahami apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita yang diingini Tuhan di dalam ketong keluarga. Jadi istri yang cakap itu bukan hanya soal dia kerja di luar, atau dalam rumah dia tidak kerja, atau dia bisa kerja segala hal, dia bisa pegang semua hal. Tidak hanya itu. Semua istri adalah cakap. Tapi bagaimana kecakapan itu dijaga, dirawat, dilindungi untuk
terus ada dan hidup di dalam kotong punya diri sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak perempuan yang baru belajar tentang kecakapan itu. Jadi istri yang cakep tuh bukan cantik di pung luar, cantik luar dalam, atau bisa dibilang inner beauty-nya. Jika istri mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan, terus apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Dengan stigma-stigma yang terus berjalan bahwa seorang istri tidak pantas, seorang perempuan tidak pantas bekerja seperti ini, perempuan tidak cocok dan sebagainya. Istri itu kerjanya hanya boleh di rumah, dia hanya boleh sapu pel, dia tidak boleh bersuara tinggi, dia tidak boleh segala yang ketemu punya pemikiran itu seorang istri tidak boleh. Dan dari segala sesuatu yang telah saya sebutkan itu, istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang taat, berdoa, bergumul, menceritakan segala sesuatu di dalam Tuhan. Itu istri yang cakap. Tidak usah pamer, tapi pamerlah ketika benar-benar apa yang ketong lakukan itu nyata. Jadi kalau ketong tiap hari berdoa, pasti tiap harinya ada mujizat Tuhan. Itu wajib pamer. Pamer kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan jadi saya bisa menjadi seorang istri, menjadi seorang anak yang cakap. Tugas tanggung jawab seorang suami yang sebagai kepala keluarga tidak lagi menjadi tugas utama tunggal di dalam rumah tangga semasa kini. Tetapi saya mau bilang bahwa semua orang itu bisa melakukan orang lain punya tugas. Perempuan bisa lakukan laki-laki punya tugas, istri bisa lakukan suami punya tugas, suami belum tentu bisa melakukan istri punya tugas. Tetapi itu adalah guna untuk saling menolong. Itu adalah guna untuk saling belajar tentang kehidupan masing-masing, tentang karya Allah di dalam kehidupan kita. Maka sebagai seorang istri yang cakap, sebagai anak-anak yang dicintai Tuhan, entah itu laki-laki, entah itu suami, entah itu opa, apapun gender kita harus mengundang Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, menguduskan hati dan pikiran kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang cakap di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Selamat menjadi berkat, Tuhan senantiasa memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar perenungan pada pagi hari ini. Kami mohon di dalam Tuhan, jadikan kami anak-anak yang cakap untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan kehidupan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan keluarga, pekerjaan, pelayanan, anak-anak yang sakit, orang tua yang sakit, opa oma yang sakit, segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam tugas tanggung jawab di gereja, di dalam pekerjaan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Biarlah di langkah-langkah kehidupan kami terus menaikkan puji dan syukur bagi Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun, memberkati, dan melindungi kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.